Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai hakikat sumber daya alam, terus nanti kita juga akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Bahas dulu mengenai hakikat sumber daya alam. Jadi apa sih itu sumber daya alam atau SDA? SDA itu merupakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, baik itu benda hidup maupun benda mati, di mana kekayaan tersebut itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa manusia itu benar-benar bergantung dengan sumber daya alam yang ada. Itu berlaku sejak zaman dahulu, sejak masa praksara hingga masa sekarang. Sebenarnya nih, kita manusia itu juga termasuk sumber daya bagi suatu negara, negara Indonesia. Yang mana kita manusia itu kan memiliki peran sebagai tenaga kerja, kemudian bisa memajukan ilmu pengetahuan, terus dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi suatu negara. Jadi kita itu juga termasuk sumber daya bagi suatu negara. Sumber daya alam yang tersedia di permukaan bumi itu sangat beraneka ragam. Terdapat beberapa jenis sumber daya alam berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang terakhir, sumber daya alam yang selalu tersedia. Sumber daya alam dapat diperbarui itu berarti sumber daya alamnya itu masih diperbarui setelah proses pemakaian, atau ibaratnya bisa diperbanyak atau dibuat ulang. Misalnya nih, air. Air pada musim kemarau itu kan habis, tapi nanti akan tersedia kembali pada musim hujan. Terus tumbuhan, hewan itu juga bisa kita perbanyak atau buat ulang setelah proses pemakaian. Tumbuhan kita bisa menanam pohon kembali. Kemudian kalau hewan kita bisa beternak atau memperbanyak kembali. Lah itu maksudnya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu berarti sumber daya alam jenis ini itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi kita itu tidak bisa membuat ulang atau memperbanyak setelah proses pemakaian. Karena apa? Karena proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan secara terus-menerus itu akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu misalnya pada mineral-mineral bumi. Baik itu mineral logam maupun mineral non-logam. Itu persediaannya terbatas. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia. Itu contohnya udara sama sinar matahari. Jadi dua sumber daya ini itu tidak akan pernah habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus karena jumlahnya itu kan melimpah. Apalagi udara ya kan yang kita hirup. Coba nih kalau misalnya udara itu berbayar, nggak bisa kamu bayangkan kan satu hari itu kamu harus bayar berapa hanya untuk menghirup udara atau menghirup oksigen. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kalau sumber daya alam hayati itu berarti sumber daya alamnya itu berasal dari makhluk hidup, misalnya tumbuhan, kemudian hewan, dan juga mikroorganisme. Pokoknya kata kunci dari SDA hayati atau biotik itu adalah makhluk hidup. Terus kebalikannya dari SDA hayati yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Dari kata A itu tidak, biotik itu hidup. Berarti sumber daya alam non-hayati ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari benda-benda mati. Itu disebut sebagai sumber daya alam abiotik. Contohnya apa? Misalnya bahan tambang, kemudian batuan, tanah, dan juga air.
Berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku dan sumber daya alam penghasil energi. Kalau sumber daya alam penghasil bahan baku, itu berarti sumber daya alamnya itu bisa kita olah untuk menghasilkan berbagai jenis barang. Misalnya hasil hutan, itu kan salah satunya pohon. Lah dari pohon itu kan nanti kita bisa olah menjadi jendela, kemudian kursi, meja, terus pensil, kertas lah itu. Kalau sumber daya alam penghasil energi itu misalnya matahari. Lah matahari itu kan bisa nanti kita gunakan sebagai tenaga listrik dengan menggunakan sel matahari atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian arus air sungai itu juga bisa menghasilkan energi berupa apa? Penggerak turbin pembangkit listrik. Jadi itu. Berdasarkan tempatnya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Kalau hanya dilihat dari namanya, itu kan pasti kalian sudah paham ya, sudah terbayang. Jadi kalau sumber daya alam terestrial itu berarti sumber daya alam yang tersedia di daratan. Misalnya di hutan, kemudian barang-barang tambang, itu termasuk salah satu contoh jenis sumber daya alam terestrial. Terus kalau sumber daya alam akuatik itu berarti segala sumber daya alam yang tersedia di perairan, misalnya di laut, kemudian danau, sungai. Berarti apa? Ikan, terumbu karang, itu termasuk salah satu jenis sumber daya alam akuatik. Kita bahas dulu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan di Indonesia. Jadi hutan itu kan salah satu ekosistem sebagai tempat hidup dan tempat berinteraksi bagi tumbuhan dan juga hewan. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia itu cukup besar. Jadi hampir 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia itu berupa hutan. Luas hutan yang paling besar itu bisa kita jumpai di beberapa provinsi ya, misalnya kayak Kalimantan, kemudian Papua, Sulawesi, dan juga Sumatera. Kalau di Jawa, luas hutan itu sudah tidak seberapa besar. Karena apa? Karena sudah beralih menjadi lahan pertanian dan juga pemukiman penduduk. Karena luas hutan di Indonesia itu cukup besar, otomatis sumber daya alam hutan di Indonesia itu juga sangat banyak atau melimpah. Tapi tetap dalam pemanfaatan sumber daya alamnya, kita itu harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya dalam penebangan pohon, itu tidak boleh sembarangan. Harus menerapkan sistem tebang pilih, kemudian menerapkan reboisasi. Lah itu agar apa? Agar generasi yang akan datang itu masih bisa merasakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan. Yang kedua yaitu potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Ingat, di materi sebelumnya Indonesia itu kan terkenal dengan negara maritim. Jadi wilayah lautnya atau perairannya itu sangat luas. Otomatis sumber daya alamnya itu sangat banyak, melimpah. Indonesia berhak menguasai atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lautan, baik itu permukaan laut hingga dasar laut. Makanya negara-negara tetangga itu kan banyak yang tergiur akan sumber daya lautnya Indonesia. Buktinya apa? Buktinya banyak kapal asing itu yang mencuri ikan-ikan di wilayah ZEE Indonesia. Nah itu. Yang ketiga yaitu potensi sumber daya pariwisata di Indonesia. Ini tuh masih ada hubungannya dengan potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Karena wilayah Indonesia itu banyak terdiri dari laut atau perairan, otomatis apa? Hal tersebut itu juga menjadi salah satu dorongan atau daya tarik bagi para wisatawan, baik itu wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Jadi tinggal bagaimana pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu memaksimalkan potensi yang ada untuk menarik atau mengembangkan sektor pariwisata. Karena kegiatan pariwisata itu nantinya akan bisa meningkatkan perekonomian, baik itu bagi negara maupun bagi penduduk di sekitar kawasan wisata. Terus kegiatan pariwisata itu kan bisa mendatangkan devisa bagi negara. Yang terakhir yaitu potensi sumber daya pertambangan di Indonesia.
Jadi kalau kalian lihat peta yang ada pada layar, itu kan persebaran barang tambang di Indonesia, itu kan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia itu juga mampu mengekspor hasil tambang ke luar negeri. Tapi tetap kita ingat bahwasannya barang tambang itu kan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Otomatis apa? Pemerintah sama kita itu harus bisa memanfaatkan sumber daya hasil tambang itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar hasil tambang itu tetap tersedia. Untuk contoh potensi dan pemanfaatan barang tambang yang ada di Indonesia, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang lebih tepatnya itu nanti akan Bu Nais jadikan tugas untuk kalian. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.